Contoh, knalpot blong. Itu contoh kecil ya, knalpot blong. Standar dari pabrik bagus, diganti pakai nang blong. Lalu di kampung sini nah, ya Allah, hai orang guring tebangun, kakanakan halus tekajut. Itu namanya mengganggu orang. Jangan begagawi nang kayak itu. Standar pabrik tuh bagusnya sudah dilalakoni pulang lah. Jangan tersinggung nah nang knalpot blong, jangan tersinggung. Itu memang harusnya seperti itu. Kita jangan ganggu orang, belajar perbuatan yang baik. Kita nih berbuat yang baik di medsos. Jangan menyebar perkara-perkara yang kada baik. Yang mana perkara itu kada baik jangan disebar. Jangan maulah akun yang isinya untuk adu domba. Jangan membuat channel yang isinya untuk mencaci maki. Jangan. Belajar kita dari Rasulullah. Terakhir, ini yang harus kita amalkan semuanya. Nabi Muhammad itu berisi sifat pemaaf. Ya'fu 'anil dzambi idza kana fi haqqih wa sababih. Nabi Muhammad selalu memaafkan kesalahan orang lain. Nabi Muhammad selalu memaafkan kesalahan orang lain. Tidak ada manusia yang tidak pernah salah kecuali para nabi dan rasul. Berarti ada kemungkinan kita salah dengan orang, ada kemungkinan orang lain salah dengan kita. Kita dilajari akhlak oleh Nabi. Bagaimana orang-orang dulu mereka bersalah kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dicaci, Nabi Muhammad disambati, Nabi Muhammad diludahi, Nabi Muhammad dijebaki, bahkan Nabi Muhammad mau dibunuhi. Itu Nabi Muhammad, tapi Nabi tidak pernah menganggap dan dendam kepada mereka. Nabi memaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad as-sirril masun wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumi yub'atsun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hassantukum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankumus su'a bila haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabiyyi was sahbi wal ali dusturakum ya ahlad darak wa ya ahlal batin wa ya ahlan naubah wa ya ahlan nur amma ba'd. Yang mulia para alim, para tuan-tuan guru, para asatidzah, segenap sesepuh-sesepuh dan tokoh-tokoh masyarakat yang kita hormati, wabil khusus para pejabat pemerintah yang berhadir, hadir di tengah-tengah kita staf ahli gubernur bidang ekonomi dan pembangunan yang baru saja beliau tadi menyampaikan sambutan, serta yang kita hormati para pejabat pemerintah dari tingkat kecamatan, ada dari kantor urusan agama, juga yang tidak kalah pentingnya yang sangat kita hormati Shahibul Bait yang menjadi penyelenggara acara hari ini, kepala desa kita yang tadi baru saja menyampaikan tausiah agamanya kepada pian-pian semuanya. Tadi sudah serasa ustadz itu, Bu. Jadi ulun nih kada ceramah kada apa-apa lagi, sudah kepala desa ceramah tadi dah. Masya Allah, luar biasa Seden.
serta yang ulun banggakan pian-pian semuanya, hadirin wal hadirat jamaah perayaan Maulidir Rasul, yang mudah-mudahan semuanya yang hadir ada di sini mendapat dari Allah. Mudah-mudahan berkah Maulid ini dosa-dosa kita diampuni Allah. Semua hajat-hajat kita dipercepat terkabulnya oleh Allah, serta semoga kita dihindarkan dari musibah dan mara bahaya. Berkat Maulid yang kita laksanakan hari ini, semoga kita, keturunan kita semuanya dicatat sebagai orang yang selamat dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah kembali ulun bisa berhadir ada di tempat ini, ujar kepala desa tadi yang kedua kali. Dulu pernah acara pengantenan di situ kah toh? Jauh, tapi satu desa Pak Semun. Nah, yang ulun diprank pakai bahasa Jawa semua kemarin. MC-nya wong Jawa, sambutannya bahasa Jawa. Aku mboten ngertos. Nganga ulun hari itu. Hadang aja ulun balas pian. Ceramah ulun hantam bahasa kalua. Apa buhan Jogja, nganga buhan Jogjanya. Namun buhan kolam kiri sini paham buhan Jogja nang datangan jadi keluarganya pengantin tuh nganga-nganganya kada paham lagi. Alhamdulillah hari ini bisa kembali silaturahim kepada bubuhan pian. Maksud dan tujuan kita hadir ada di tempat ini selalu ulun ulang-ulang di mana tempat ulun ceramah selama bulan Maulid. Maksud dan tujuan kita berhadir pertama dan utama ingin menjadi bagian orang yang mengamalkan isi firman Allah yang ulun baca di awal muqaddimah tadi. Isi firman tersebut menyuruh kita untuk bergembira dengan Nabi Muhammad. Bunyi ayat itu, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah, hendaklah kalian bergembira. Tidak ada rahmat Allah yang paling besar, karunia Allah yang paling mahal harganya selain daripada wujudnya Nabi Muhammad. Dan saat kita gembira dengan Nabi Muhammad itu, Bapak Ibu, di situ membedakan antara kita dengan iblis. Sebab saat lahirnya Nabi Muhammad itu seluruh alam bergembira. Mau langit saisi-isinya, mau bumi saisi-isinya, sedoyo gembira dengan Nabi Muhammad. Semuanya gembira dengan Nabi Muhammad tanpa terkecuali, mau binatang, mau tumbuhan, mau langit, mau apa, semuanya gembira. Hanya ada satu ciptaan Tuhan yang tidak gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad, iblis. Oleh karenanya, kalau kita hari ini bergembira dengan Nabi Muhammad, berarti kita beda dengan iblis. Kalau ternyata ada di antara kita yang tidak senang dengan lahirnya Nabi, diistilahkan bahasa Arabnya maulidnya Nabi, mauludnya Nabi, ada yang tidak senang, berarti dia mirip dengan napa mboten? Mirip dengan iblis, fotokopiannya. Nah, maka dari itu hari ini kita kumpul di sini senang, gembira, himong, arai. Itu bahasa Kalwa. Bahasa Jawa ini apa? Gembira ini apa? Bingah. Bingah. Bunga. Apalagi di sana juga menyaji. Bunga. Bunga kayak. Bunga. Aduh. Ada kawadah ilat orang Banjar nih karas. Intinya gembira dengan Nabi Muhammad hari ini. Nah, tujuan kita gembira, kita ingin mengamalkan isi ayat itu tadi. Satu,
Yang kedua, supaya kita berbeda dengan iblis. Nah, yang ketiga, tujuan kita bergembira dengan Nabi Muhammad supaya dibalas balik oleh Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu pernah berkata di suatu mimpinya orang alim, orang soleh, Nabi mengatakan begini, man fariha bina farihna bihi. Siapa yang senang dengan kami, kami pun senang dengan dia. Kalau kita hari ini gembira dengan Nabi Muhammad, maka insya Allah Nabi membalas balik. Beliau pun gembira melihat kita semua. Amin Allahumma amin. Nah, alhamdulillah, kalau kita hitung dari penanggalan di mana Nabi Muhammad dilahirkan sampai 2025 ini, Nabi itu kan terlahir Qubailal fajri yaumal itsnain ats-tsaniya asyara min Rabi'il awwali amal fil. Sebelum terbit fajar hari Senin 12 Rabiul Awal tahun gajah, bertepatan 22 April 571 Masehi. Kalau kita hitung, berarti Nabi Muhammad sudah dilahirkan 1454 tahun yang lalu, terhitung dari 571 Masehi. Sekarang 2025, berarti Rasulullah sudah dilahirkan 1454 tahun yang lalu sampai tahun ini. Namun sejarah Maulid ini terus diingat, terus dikenang, dan terus dirayakan. Kenapa? Karena berawal dari Maulid inilah titik yang menjadikan perubahan yang sangat signifikan kepada alam semesta. Titik awalnya tuh dari Maulid. Dari Maulid ini, melewati Maulid, nanti kemudian Islam menjadi besar. Melewati Maulid ini, semuanya nampak di alam semesta ini, merasakan bagaimana keberkahan Maulidnya Nabi Muhammad. Bahkan lahirnya Nabi Muhammad ini menggemparkan alam semesta. Kayak apa yo kada gempar? Langit hibak lawan cahaya. Wamtala'atis samawati anwara. Langit hibak lawan cahaya, tarang benar malam itu. Habis itu binatang-binatang bepandiran dengan bahasa nang kawa dipaham manusia. Ujar Habib Ali dalam maulidnya, wama min dabbatin fil ardi, wama min dabbatin, tidak ada, wa kullu dabbatin, semua binatang, li Quraisyin, milik orang Quraisy, nataqat bi fasihil ibarah, ia bertutur dengan bahasa nang kawa dipaham oleh manusia, mu'linatan bikamalil bisyarah, karena mengumumkan bahwa saat itu lahir Nabi Muhammad. Jadi jarpae barataan binatang malam itu bepandiran dengan bahasa manusia. Manusia ini paham, karena binatangnya tuh badiam di Arab, maka pandirnya bahasa Arab. Qad wulidan nabiyul muntazar, ujar ayam, ujar kambing, ujar onta, ujar sapi, ujar burung. Sungguh dilahirkan Nabi yang dinanti-nanti. Jakanya binatangnya tuh di Wanaraya sini, bahasa sini. Jakanya dikaluakan. Nah, malam ini lahir Nabi Muhammad. Jaka tidak kayak itu pandirnya. Cuman karena inya berdiam di Arab, jadi bahasanya bahasa Arab. Tapi manusia kawa memaham. Sehingga malam itu jadinya gempar. Karena sesuatu yang aneh-aneh itu terjadi saat lahirnya Nabi Muhammad. Maka kalau kita lihat dari sejarah Nabi Muhammad ini, kelahiran beliau sendiri telah memberikan efek yang sangat jelas kepada peradaban-peradaban yang telah ada di alam ini. Contoh misalnya, sebelum Nabi Muhammad lahir, itu orang-orang Majusi itu penyembah api. Komunitas mereka mayoritas terletak di daerah Persia. Persia itu sekarang masuk negara Iran. Mereka menyembah api. Tuhan mereka tuh api. Ribuan tahun api itu kada suah pajah.
kada suah pajah ribuan tahun. Pas lahir Nabi Muhammad pajah sorangan, lahir Nabi api nang sing nyarakan tuh pajah, makanya buhannya bingung Tuhan mati kemana aja buhannya Tuhan nih, maka hilang nih kadep. Nah itu bang, itu tuh bukti awalu fadilatil mu'jizat bi khumudina Faris. Awal-awal mukjizatnya Nabi Muhammad dengan padamnya api di negeri Persia yang disembah oleh komunitas orang-orang Majusi. Padam saat itu, Pian. Artinya kan memberikan efek yang sangat jelas. Itu baru lahirnya. Baru lahirnya sudah menggoyangkan peradaban-peradaban yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi istana yang megah di Persia itu. Ada disebut namanya Iwanu Kisra, istana Raja Kisra, letaknya di negara Persia. Itu jadi kebanggaan orang-orang kafir saat itu. Itu istana kami hebat. Saat lahirnya Nabi Muhammad irtijaj, bergoyang kayak kena gempa. Istana tuh kayak kena gempa, lalu kemudian wasuquti syurafat, merobohkan tiang-tiang kemegahan mereka. Tiang-tiang yang sangat megah di istana itu roboh. Itu waktunya lahir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bibinian saat itu nang mana batianan pasti bilanya berenak anaknya lalakian. Pasti anaknya lalakian. Habib Ali mengatakan wa ma min hamilin hamalat fi dzalikal am illa atat fi hamliha bi ghulam min barakati wa sa'adati hadzal imam. Tidak ada daripada wanita yang hamil pada itu tahun melainkan semuanya melahirkan anak laki-laki. Kada nang melahirkan anak bibinian, semuaan lakian. Artinya di tahun di mana Nabi Muhammad dilahirkan itu bersih daripada dosa terhadap anak-anak bayi yang tidak ada salah apa-apa lalu kemudian dibunuh. Dulu kan tradisi Arab jahiliyah tuh bilanya anak bibinian lahir dikubur hidup-hidup. Hari ini lahir, hari ini dikubur bibinian tuh. Itu tradisi mereka yang tidak baik. Saat lahir Nabi Muhammad tidak ada pembunuhan kepada bayi-bayi karena semua bayi dilahirkan jenis kelaminnya laki-laki, sehingga tahun itu tidak dikotori dengan pembunuhan terhadap bayi. Subhanallah, itu cara Allah memberikan sebuah kemuliaan di mana tahun kekasihnya dilahirkan ke muka bumi ini. Itu luar biasanya. Andai ada tahun itu bibinian lahir pasti dibunuh. Bo, bibinian bahari kada dihargai. Bila lahir pajal lurang bawah tanah, mati itu bang dah. Ganal ada bibinian kada dihormati juga, dilahirkan hanya untuk melahirkan. Dede orang menghormati, warisan kada dapat bahari. Mbah itu pulang dijujur kada, diberi mahar kada, maka bisa diulah budak hapulang. Maka binian ini bila jadi budak kada boleh berbaju, beti lanjang kahulu kahilir, maka gratis nang japai asa naksir tarik ke pinggir. Ka itu bahari kada baharga buhan pian bahari zaman dulu kada baharga 3.000 itu gin campur odol tuh juga. Saking kada berharganya, tapi datangnya Nabi Muhammad mengangkat harkat martabat para ibu-ibu. Bahkan saat sahabat itu bertakon lawan Nabi, ya Rasulullah, kepada siapa ulun harus berbuat baik? Ibumu, jar Nabi. Kepada siapa lagi? Ibumu. Kepada siapa lagi? Ibumu. Kepada siapa lagi? Bapakmu. Jadi ibu 3, bapak 1. 1 bapak 3 ibu. Enggak, kenapa enggak? Itu penafsiran hadis yang ngawur itu. ibumu, bapakmu. Ibu telu, bapak siji nggih. 1 bapak, ibunya 3. Jadi sikok bagi 3. Nah, kata orang Palembang sikok bagi 3 itu. 1 gitu. Ndak, maksudnya derajatnya si bibinian lebih tinggi daripada lalakian ketika inya menjadi seorang ibu.
Ibumu baru bapakmu. Karena anak itu lebih banyak butuh ibunya daripada bapaknya. Pengaruh ibunya itu lebih banyak. Oleh karenanya laki-laki bila hendak mencari bini wajib memperhatikan kepada siapa kita akan meletakkan benih-benih kita. Sebab yang paling banyak mempengaruhi anak kita tuh mamanya. Mamanya itu, kalau mamanya ahli TikTok, anaknya raja TikTok. Madrasatul ula. Mama itu madrasah pertama untuk anaknya. Kalau mamanya pamamayan, anaknya kukurang lebih pamamayan, panyambatan, panyinggungan, panimburuan. Umanya apa pamamayan? Kukurang tambah lah. Itu tak biasanya kayak itu tak kada jauh pada umanya. Cuma bisa juga gennya tuh lebih banyak abahnya, bisa juga, tergantung lah. Intinya untuk mencari pasangan, cari yang terbaik akhlaknya, agamanya, karena itu sangat penting dalam hidup ini. Salah satu yang menyebabkan kita bahagia itu kan ada tiga ini sebagian, walaupun banyak yang lebih lagi kan tanda-tanda bahagia. Satu, orang bahagia itu perlu duit, iya kah? Walaupun duit itu tidak menjamin kebahagiaan. Buktinya banyak orang sugih yang masih galau, yang masih tantrum pikirannya. Duitnya banyak tapi pikirannya nggak tenang, banyak. Tapi yang kita lihat kebanyakan orang mau bahagia itu lewat duit. Kalau ada duit aja bawaannya beda. Kalau kada ada duit itu botol disipak-sipak di jalan. Tanah orang diukur, mau ukur tanah seakan tanah seorang. Tapi kalau sudah bawaannya berduit itu senyumnya lain, lengkangan jalannya lain juga. Jauh orang kami beinggang jalan, iinggangan jalan tuh lain. Inya berduit, moha ceria, inya berduit. Tapi coba amunnya kada berduit pian, masam bawaannya moha, merangut, inya kada berduit. Nah oleh karenanya melewati maulid ini patut kiranya ulun sampaikan supaya kita nyaman banyak bisi duit, atau cukup aja dah, kada usah banyak, yang penting cukup. Mau kawin ada duit, mau beli mobil cukup duit, mau beli kendaraan roda 2 ada duit, mau beli tanah cukup duit, mau bangun rumah cukup duit. Itu aja, kada usah sugih, yang penting cukup. Mau naik haji cukup duitnya, kada usah sugih, yang penting cukup. Bersimpanan dolar di bawah bantal 1 juta dolar cukup. Di acara maulid ini sebenarnya bisa jadi wasilah kita mendapatkan keberkahan dari duit kita. Salah satunya anjuran ulama, yakni apabila maulid dibacakan, in quri'a maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala darahima maskukatin fiddatan kanat au dhahaban. Jika maulid dibacakan di hadapan duit, artinya ketika ada orang baca maulid, mulai dari awal maulid sampai doa maulid, diletakkanlah duit. Kan sering tuh ulun sampaikan sudah, diletakkan duit di hadapan orang baca maulid. Lalu kemudian duit tersebut diambil, digabung dengan duit yang sudah ada, mau dalam dompet, dalam celengan, dalam tabungan, dalam brankas, terserah. Duit yang diletakkan di orang maulid digabung. Ujar orang Banjar menyambat duit pipikat. Orang Jawa bilangnya apa? Duit pipikat nih. Nah, apa pak? Duit melet, duit pelet. Ini duit pelet. Ini cara bikin duit pelet. Duit pemikat, yang memikat teman-temannya supaya datang. Jadi duit itu kalau sudah disimpan, katanya si Imam Fakhruddin Ar-Razi, kata beliau, la yaftakiru sahibuha, si pemilik duit itu tidak akan merasakan fakir, tidak akan merasakan miskin, wala yafrughu yaduhu, dan tangannya tidak akan pernah kosong daripada duit. Silahkan pian buktikan, dan ini sudah mujarrab, sudah terbukti.
Duit kita letakkan ketika orang awal baca maulid, lalu kemudian selesai doa maulid, duit itu kita ambil, masukkan, digabung dengan duit-duit yang lain. Supaya jangan tapa huruf, jangan tatukar, duit itu diciri, tulisi, pipikat. Supaya kada tapa huruf, atau pian laminating, kada apa-apa. Buat dalam dompet, atau masukkan dalam berangkas. Selama duit itu gabung dengan duit yang lain, ia tidak mau sendirian. Sifatnya tidak mau sendirian. Ia pasti akan memanggil teman-temannya. Ini pesugihan putih loh Pak. Ini bukan pesugihan ngaji ke gunung-gunung, itu bukan. Ini pesugihan ala-ala Islam. Duit itu memanggil dengan teman-temannya. Soekarno-Hatta, sini, main sini yuk. Ayo sini yuk Soekarno-Hatta. Datang Soekarno-Hattanya. 50.000 itu apa sih gambarnya? WR Supratman, WG Rodol Supratman, sini dulu Gusti Ngurah Rai gambarnya, sini Oto Iskandar Dinata, sini Dr. Idham Khalid, sini main sini, Kapitan Patimura ndak usah, 1.000 toh ndak usah main. Soekarno-Hatta aja banyakin temannya. Oh, datangnya. Nah, itu salah satu kunci supaya duit kita berkah. Jadi itu ada tuntunannya dari ucapan ulama kita. Kalau pian-pian mau amalan, boleh mau amalan. Kalau pian mau amalan supaya duitnya berkah, amalkan setiap hari ya Wahhab 300 kali. Sebentar aja ya Wahhab, ya Wahhab, ya Wahhab, ya Wahhab, ya Wahhab. Hanya pakai tasydid. Ya Wahhab, panjang dan pakai tasydid. Ya Wahhab, ya Wahhab, ya Wahhab 300 kali. Rasakan keberkahan duit pian. Atau pian salat duha. La yajtami'ani ad-duha wal faqr. Tidak pernah terkumpul duha dengan fakir. Artinya kalau orang itu rajin duha, maka ia tidak akan fakir. Apalagi setelah selesai sholat duha, pian baca zikir 10 kali aja. Ya basit, ya basit, ya basit, ya basit, banyak panjang. Ya basit 10 kali. Insya Allah duitnya semuaan diberkahi. Insya Allah. Walau tidak banyak tapi berkah. Walau tidak banyak tapi cukup. Semuanya cukup, itu lebih daripada sugih sudah. Kita mau jalan-jalan, duitnya ada. Kita mau ke Mekah, duitnya ada. Alhamdulillah. Itu, dan kita merasakan itu Bapak Ibu. Ulun jujur, ulun dari bujangan sudah mengamalkan itu. Dari bujangan. Dan ulun mengamalkan itu bahkan dari anak-anak. Dan terbukti ulun dari anak-anak mulai kelas 4 SD sampai ulun wayah ini kada pernah minta duit mama abah. Dari kelas 4 SD kada pernah minta duit mama abah. Kita bekerja bongkar muat barang waktu SD. Waktu kita sekolah sanawiyah kita berjualan di pasar. Bila hari libur, hari Ahad atau tanggal merah, kita jualan di pasar. Jualannya dulu jualan pestisida, Herbatop, Gramoxone, Roundup, Basmilang, Ale, racun tikus, Puradan yang kita jual, Urea, TSP. Itu kita hafal itu. Ini Roundup ini kalau kumpainya rumputnya hendak cepat mati, campuri Ale, ini sekian takarannya, campuri DMA, lekas lagi matinya. Itu makanan ulun bahare. Makanan aja. Maksudnya tuh hafal ulun gitu nah. Tapi ya di salah-salah berjualan kada kawah hendak diminum itu. Mati bujang awak. Itu dulu. Jadi kita kada pernah minta duit sampai kita kawin. Kawin pun kita memberikan mahar kepada biniannya itu duit kita. Habis itu sampai wayah ini kita tetap kada bisa minta duit mama abah. Malah kita nama memberi isidin. Napa lagi mah pian hendak baik iakan rumahku jesiden. Sudah ulahakan. Napa lagi pian bawa aku ke Makkah, sudah dibawa ke Makkah mama abah. Kan itu kita jadi anak itu harus bisa, jangan jadi beban orang tua.
Kalau kita mau dikatakan pemuda, pemuda itu yang bisa berkarya. Laisal fata man yaqulu kana abi walakinnal fata man yaqulu ha anadha. Tidaklah seorang pemuda itu yang mengatakan itu bapakku, itu ibuku, itu kakekku, itu datukku, itu mbahku, itu mbahti, itu engkong, apa-apalah. Yang bisa dibanggakan cuma keturunan. Mana dirimu, mana hasil karya dirimu, mana? Bisakah kamu mengatakan ini hasil karyaku, ini hasil usaha tanganku? Kalau belum bisa seperti itu, jangan ngaku pemuda. Itu berarti anak mami, masih anak mami, masih anak papi, belum punya karya sendiri. Nah, kita alhamdulillah ketika kita ingin mengamalkan, kita ingin mandiri, kita dapat amalan dari guru kita seperti itu. Maka duit tadi kita letakkan di hadapan orang maulid. Nah, itu keberkahannya. Insya Allah pian rasakan aja, insya Allah hidup ini berduit aja, insya Allah. Nah, itu kan modal bahagia. Lalu berikutnya modal bahagia itu punya anak yang soleh, punya anak yang baik. Coba bayangkan bapak-bapak kalau punya anak kelakuannya kada baik, kayak apa yo rasanya yo? Sakit hati biar duit banyak tapi anak nakal banget. Mamanya di smackdown, neneknya dijebaknya pakai lem tikus, abahnya ketika sakit mata, ambilkan nak obat sakit mata. Yang mana abah warnanya? Yang warna oranye. Iya, sekali abahnya memakaikan mata abahnya kada kau dibuka lagi karena lem Alteco. Itu kan bisi anak nakal. Naudzubillah min dzalik. Kada pacang bahagia itu. Maka kalau pian hendak anak itu sukses, hendak anak itu jangan nakal, mulai dari memilih bibitnya, mulai dari memilih pasangannya. Mamanya tuh siapa, itu menentukan anak pian. Baru nanti pengaruh pendidikan, baru nanti didoakan. Sering-sering anak dipegang bagian kepala belakangnya, bacakan apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadar sampai habis, insya Allah anaknya soleh. Kemudian yang ketiga, kalau orang mau bahagia itu punya pasangan yang soleh soleha, pasangannya baik, lakinya baik, bininya baik, insya Allah bahagia. Ibu-ibu jangan sampai bepandir kayak ini. Nah, kami guru sebagaimana imam kayak itulah kami jadi makmum. Itu kata-kata perlu diberi penjelasan. Tidak semua imam boleh diikuti. Kalau laki pian jadi imam tapi inya bekantut, itu pian umpati lah tetaplah. Kada boleh, karena dalam fikih batal bila mengumpati itu. Berarti kalau imamnya kentut, apa tujuan berikutnya yang harus kita lakukan? Ya kita sholat sendiri, melanjutkan. Kalau imamnya salah, rokaatnya tak salah, ditegur karena kelebihan rokaat. Ada ini kade laki salah, bini umpat salah. Laki ulun gurue ketujuh menjablay. Jadi karena laki ulun menjablay, ulun bawa naik lakian ke rumah, itu luput. Itu dua-duanya hungang. Paham lah pian hungang? Bahasa Ruki Gerung itu dungu. Kada pintar. Orang kalau punya laki itu kada baik, seorang baik-baik turuti Asiyah. Asiyah tuh buaya isi laki Fir'aun. Asiyah itu beisi laki namanya Fir'aun. Bejat kelakuan Fir'aun. Asiyahnya tetap jadi orang baik. Kalau ada laki kada baik, tegurlah, tegur abahnya, jangan kayak itu kada baik, kada boleh nang kayak itu, ditegur. Abis itu pian pinta akan banyu, bila ada tatamu tuan guru dipinta akan banyu, minta akan gasan laki guru supaya inya insaf kayak itu. Karena bila inya guring, tulisi di pahanya pakai banyu liur. Tuh, pak liur pian, culop nah. Di paha kanan shot, nah colop lagi, nah paha kiri dot, bahasa Arab nih lah huruf hijaiyah. Bila pahanya tuh baik ditulisi shot lawan dot, laki pian kada liar lagi nya, karena shot lawan dot ini nang mahalanginya. Jadi si utuh longor di tangahan tuh kada kemana-mana lagi, aman-aman saja itu kan kayak itu. Bila laki guring bersalawar pacol,
salawarnya napa aja laki memacol satu mata entah. Ayo gampang aja itu makalan nih, yang penting laki kau aja jadi orang baik. Ayo itu tah. Lantas guru kalau kada mau sembuh juga kayak apa? Kalau kada mau sembuh juga, lakinya sudah dipintakan banyu lawan tuan guru, lawan Habib, dipintakan banyu, masih hae, lakinya ni kada ambih juga. Bisa pian obati dengan cara seperti ini. Ambil bajunya, baju yang pernah dipakainya walau sekali, asal pernah dipakainya. Ini obat untuk semua lah, mau laki-laki mau perempuan sama obatnya ini. Penyakit apapun obatnya ini. Penyakit judi, penyakit mabok, sabu-sabu, enggak sholat, berani dengan orang tua, wani menampiling bini, wani meninjak laki, kada sayang lawan anak, pemalas, kada mau begawi, apalagi bezina, menjablai taros. Ini obatnya semuanya nih, komplit. Obat itu, obat untuk itu. Ambil bajunya, tulisi di bajunya ayat pertama surah Al-An'am. Ayat itu berbunyi Al-An'am jar, Al-Maidah salah. Al-Maidah. Ayat itu berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum ghayra muhillis saydi wa antum hurum innallaha yaf'alu ma yurid. Tulis di baju, tadi tulis pakai spidol, tulis. Setelah pian selesai menulis ayat itu, pian baca ayat yang ditulis itu tadi, dibaca satu kali. Setelah itu pian baca doa berikut ini, Allahumma bihaqqi hadhil ayati umhuzzina wazzaigh wal maisir wasyurbal khamri. Hendak ditambahi boleh, watarkas shalah wa uquqal walidain wa jami'al ma'asi min qalbi utuh tanggiling ben utuh kalambuai fa innaka fa'alul lima yurid. Selesai. Tutup bajunya, cari kuburan, ini ilmu jenis-jenis yang halal lah, ini yang putih-putih semuanya. Cari kuburan, kalau bisa kuburan itu kuburan tua yang sudah puluhan atau ratusan tahun, yang puluhan tahun kalau bisa ratusan tahun. Cari kuburan, masukkan baju itu ke dalam kuburan, masukkan. Ketika memasukkan ke kuburan, permisi dulu lawan yang si ahli kuburan, hadiahi Fatihah dulu, permisi lakopina ditapak sidin, nabuk kuburan ko jarnya kene. Nah, masukkan baju itu tadi, lalu pian baca amun bisa bahasa Arab. Bahasa Arabnya kene, kama mata sahibul qabri yamutuz zina wazzaigh wal maisir wa syurbul khamar wa tarkus shalah wa uququl walidain wa jami'ul ma'asi min qalbi utuh tanggiling bin utuh kalambuai. Tutup kuburannya. Kalau pian tidak bisa bahasa Arabnya, pakai bahasa jenengan sendiri. Ya Allah, sebagaimana yang dalam kubur ini sudah mati, maka matikan jua penyakit zina, matikan jua main judinya, matikan jua maboknya, matikan jua apapun penyakitnya. Sebut aja keluhannya tuh, sebut sendiri di situ. Dari hati si Ano bin si Ano. Tutup pandangan batin kita, sebagaimana nang di kuburan ini mati, maka kelakuannya pun ikut mati juga. Paham napa mboten?
Kalau jenengan punya orang-orang yang seperti itu nakal, bisa diobati dengan cara yang ulun sebutkan itu tadi. Silahkan Anda praktekkan masing-masing, jangan mencari ulun. Ini pas sudah disampaikan malah datang mantari ulun. Kita tuh menyampaikan dengan maksud pian kerjakan sendiri, karena ulun kada sempat membantu. Tapi tetap kadang-kadang kalau ulun boleh ke keluar, baju itu numpuk di rumah. Ini ada yang penyakit mabok, sabu-sabu, gila bibinian, ini wani lawan bini, wani lawan mama, numpuk baju. Padahal kita kada sempat kadang-kadang. Ya namanya diantari, mau kada mau kerjakanlah itu. Kadang-kadang ya kadang 4, 5 sekali pulang itu. Maksud ulun menyampaikan ini supaya pian bisa menggawi sorangan. Gawi pian sorangan. Kalau ada dari keluarga pian yang nakal, yang mabok, yang judi, yang apa, silahkan obati dengan cara itu tadi. Cari bajunya tuh pernah dipakai inya, jangan dipakai yang lain, harus inya aja yang pakai. Nah makanya hati-hati, baju anak pian dipuruk oleh laki pian, usia laki pian nang takana anuannya. Nah itu paham kah? Terus supaya kita tuh bahagia, jadi berisi pasangan yang saleh dan salehah. Dah kembali ke kisah Nabi Muhammad sedikit lagi. Jam berapa ampihan? Ini sudah setengah 12. Setumat lagi ya? Udah 2 menit lagi. Kenapa, Bo? Ibu-ibu suka pendek apa panjang? Panjang. Panjang nggih? Nggih. Lebih baik pendek masuk semua atau panjang masuk separuh? Suka yang mana, Bu? Pendek tapi masuk semua, panjang masuk separuh. Lebih suka mana, Bu? Panjang masuk semua. Keenaan itu. Kenyamanan itu. Ala kulihal ceramah itu paling nyaman sedang-sedang saja. Sedang-sedang saja itu paling nyaman sudah. Kalau melihat yang di depan ma'alih sila 2-3 kali berarti sedang-sedang ampe. Ulun menghitung loh Pak, pian sila itu berapa kali balik? Ulun hitung kalau sudah 3-4 kali itu berarti sedang ampe dah. Tapi kalau ulun berdiri itu aba-abanya biasanya batis ulun sakit. Kalau batis ulun tuh sudah sakit itu berarti sejam itu sudah. Itu pasti. Kalau ulun ceramah berdiri paling nyaman mengontrol waktu itu, biar kada melihat jam. Bila ini nyut berarti sejam tak? Sakit soalnya bila lawas berdiri itu uyuh sakit. Ini belum pang lagi nah. Sedikit lagi berarti. Dah, ma'asyiral hadirin, jadi Rasulullah ini menjadi sosok yang sangat luar biasa. Sebelum lahir namanya sudah dikenal, ketika lahir menggemparkan alam semesta, ketika sudah besar membawa keberkahan yang luar biasa. Termasuk kita-kita di sini semuanya mendapatkan keberkahannya Nabi Muhammad. Namun yang paling penting dari semua itu, seberapa banyak kita bisa mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad. Itu yang paling penting. Dakwah Nabi itu sudah tersebar kemana-mana, sudah. Bahkan sampai hidayah itu kepada kita. Seberapa banyak kita bisa mengikut beliau, khususnya dari segi akhlak. Bagaimana kita mengikuti Nabi Muhammad? Contoh kecil aja. Nabi Muhammad itu orang yang memiliki akhlak yang sangat lawan orang tuh apa yuk? Supel kah bahasanya tuh? Lawan orang tuh nyaman Nabi itu nah. Bergaul tuh Nabi kada pilih-pilih. Mau sugih, mau miskin apa, semuanya merasa seperti bisa mendekat dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad merasa nyaman, orang lain pun merasa nyaman dengan Nabi. Makanya beliau itu dikatakan lahul khuluqus sahal. Nabi memiliki akhlak yang sangat mudah. Wal lafdzul muhtawi 'alal ma'nal jazal. Nabi Muhammad berisi kalam, berisi pandir yang singkat, padat, berisi, tidak bertele-tele. Pandirannya Nabi Muhammad itu yang penting-penting aja, kada bertele-tele. Nabi kada suka bertele-tele. Bahkan Nabi itu la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa.
Nabi tidak pernah berkata-kata, tidak pernah berbuat kecuali yang ma'ruf. Ma'ruf itu maknanya lebih daripada baik, itu ma'ruf. Contoh, orang sholat baik apa kada? Sholat baik apa kada? Tapi sholatnya di jalan raya, masjid ada, rumah ada, musola ada, tapi ma'ampar sajadah di jalan raya, baik apa kada? Itu namanya sholatnya baik, tapi gawian sholatnya tidak ma'ruf. Artinya sesuatu yang baik belum tentu ma'ruf, tapi kalau sesuatu yang ma'ruf sudah pasti baik. Nah itu contohnya seperti itu. Orang ngaji Quran, baik apa kada? Baik, tapi ngaji Qurannya jam 2 malam pakai mic corong, baik apa kada? Ma'ruf apa kada? Kada, karena mengganggu orang tidur. Apalagi pakai sound horeg. Kalau ditanya apa hukumnya sound horeg, tidak susah kita menjawab. Sound horeg itu lihat efeknya apa. Efeknya apa? Ini genteng jebol, anak-anak kecil nangis ngamuk karena takajud dengar suaranya. Yang tuha-tuha tahi talinga paculan gara-gara sound horeg, karena sifatnya mengganggu berarti haram, tidak ma'ruf. Tidak sulit menyimpulkan hukumnya, tidak sulit. Yang sulit itu bertarung dengan hawa nafsu kita. Ini kan musik, kenapa diharam-haramkan? Wah, itu kan akhirnya kayak itu. Padahal yang kita lihat bukan masalah musiknya tuh, bukan apa. Semua sesuatu itu sebenarnya boleh-boleh saja, tapi melihat efek berikutnya. Karena yang ditimbulkan ini merugikan, berarti efeknya mengganggu. Mengganggu itu haram dalam agama. Itu dalam Islam tuh seperti itu. Nah, Nabi tidak mau berkata-kata kecuali yang baik. Oleh karenanya Bapak Ibu kita belajar bagaimana mengatur kata-kata supaya yang keluar ini yang baik. Yang keluar dari mulut kita nih yang baik, yang tidak menyakiti hati orang. Ada kadang-kadang tutur katanya lembut tapi menyinggung orang. Ada kadang-kadang nadanya kasar tapi isinya baik. Ada apa-apa. Maka kita belajar jangan sampai mulut kita menyakiti orang, mendustai, menggibah, memfitnah, mencaci maki, menyebar berita hoax dan lain-lain sebagainya. Itu dosa di lidah kita. Hati-hati itu. Lidah ini tidak bertulang. Ada pepatah mengatakan kalau pedang melukai tubuh masih ada harapan untuk sembuh. Tapi kalau lidah melukai hati, hendak kemana obat dicari? Karena banyak dari lidah ini kada kawa lagi diobati, bakalahi sampai mati. Al bala muwakkalun bil mantik. Daripada mulut inilah maulah terjadinya bala. Nabi kada mau bepandir sembarangan. Nabi tidak mau berbuat sembarangan. Semua perbuatan Nabi ma'ruf, baik. Kadada Nabi itu begagawi nang kada baik, kadada. Makanya kita berpikir hendak menggawi apa, kita pikirkan efeknya ini baik apa kada. Kalau kada baik, jangan dikerjakan. Tirulah Rasulullah. Itu perkara yang kecil tapi sulit diamalkan. Contoh, knalpot blong. Itu contoh kecil ya. Knalpot blong. Standar dari pabrik bagus. Diganti pakai nang blong. Lalu di kampung sini nah, ya Allah, hai orang guring tebangun, kakanakan halus takajut. Itu namanya mengganggu orang. Jangan begagawi nang kayak itu. Standar pabrik tuh bagusnya sudah dilalakoni pulang lah. Jangan tersinggung nah nang knalpot blong, jangan tersinggung. Itu memang harusnya seperti itu. Kita jangan ganggu orang. Belajar perbuatan yang baik. Kita nih berbuat yang baik di medsos. Jangan menyebar perkara-perkara yang kada baik. Yang mana perkara itu kada baik, jangan disebar. Jangan maulah akun yang isinya untuk adu domba. Jangan membuat channel yang isinya untuk mencaci maki. Jangan. Belajar kita dari Rasulullah. Terakhir, ini yang harus kita amalkan semuanya. Nabi Muhammad itu berisi sifat pemaaf. Ya'fu 'anil dzambi idza kana fi haqq
haqqih wa sababih. Nabi Muhammad selalu memaafkan kesalahan orang lain. Nabi Muhammad selalu memaafkan kesalahan orang lain. Tidak ada manusia yang tidak pernah salah kecuali para nabi dan rasul. Berarti ada kemungkinan kita salah dengan orang, ada kemungkinan orang lain salah dengan kita. Kita dilajari akhlak oleh Nabi. Bagaimana orang-orang dulu mereka bersalah kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dicaci, Nabi Muhammad disambati, Nabi Muhammad diludahi, Nabi Muhammad dijebaki, bahkan Nabi Muhammad mau dibunuhi. Itu Nabi Muhammad. Tapi Nabi tidak pernah menganggap dan dendam kepada mereka. Nabi memaafkan. Belajar memaafkan. Khususnya ibu-ibu. Ibu-ibu ini banyak pendendam. Kalau sekali bermasalah sampai mati gak ada berawaan. Banyak binian kayak itu. Wadah kami bang, di sini sama. Kok orang lebih aja dah. Belajar memaafkan boy, karena memaafkan itu lebih indah. Memaafkan itu lebih damai, lebih tenang. Ah guru nyaman bepandir ke itu. Hati taruhannya tahulah. Sakit guru waktu disakiti, iya siapa yang kada sakit, paham kita, tapi belajar sakit itu disingkirkan, isi dengan pemaaf. Ah guru itu kan Nabi Muhammad guru, itu kan Nabi Muhammad yang bisa pemaaf, wajar kekasih Allah memaafkan. Kita nih orang awam, kada mungkin mudah memaafkan. Oke, kalau pian bapandir kayak itu, kalau kita dibandingkan dengan Nabi, mungkin terlalu jauh. Ya sudahlah, ayo kita ke bawah sedikit. Bandingkan kita dengan Gus Dur aja. Sampean kenal dengan Gus Dur? Presiden kita dulu 20 bulan menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Jabatan tertinggi di negara kita. Presiden. Tapi beliau dilengserkan oleh orang yang tak senang dengan perpolitikan beliau. Dilengserkanlah oleh inisial A dan M. Ini tokohnya yang paling melengserkan Gus Dur. Artinya Gus Dur dizolimi. Jabatan yang paling tinggi dihilangkan. Gus Dur jadi rakyat biasa, tidak lagi jadi presiden. Kita lihat reaksi Gus Dur ketika Kik Andi mau wawancarai Gus Dur. Gus, sampean lupa, apakah sampean melupakan kejadian yang Anda waktu dilengserkan itu? Lupa sih tidak, kata Gus Dur. Lupa tidak, tapi Anda memaafkan. Iya, saya memaafkan. Anda tidak marah? Ngapain saya marah? Itu kan simple jawabannya Gus Dur. Gus Dur itu bukan nabi, Bapak Ibu. Gus Dur itu bukan nabi, orang kaya kita. Kok bisa Gus Dur punya sifat pemaaf? Kalau beliau bisa, kenapa kita kada? Apa sih yang kita taruhkan? Jabatan presiden aja Gus Dur bisa memaafkan, ketika beliau dilengserkan, kita jadi apa? Jadi pembakal, jadi RT lengser, jadi ketua masjid lengser. Apa sih jabatan kita? Kan tidak setinggi jabatan Gus Dur. Gus Dur yang jabatan paling tinggi aja bisa memaafkan, kenapa kita tidak? Mikir dong. Afala ta'qilun? Afala tatafakkarun? Afala tafqahun? Coba kita pikirkan. Gus Dur bisa kayak itu, kenapa aku kada? Ayolah, aku harus nuruti Nabi Muhammad. Aku harus meniru Gus Dur yang Gus Dur meniru Nabi Muhammad. Kayak itu. Paham napa mboten? Paham nggih? Harus belajar dari sekarang memaafkan. Belajar. Walaupun kita tidak melupakan kejadian, kita ingat fulan menyakiti kita, fulan menyakiti kita, tapi kita berusaha, aku maafkan kesalahannya. Setiap mau tidur kita doakan, ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa orang yang tersalah kepadaku. Lakas jadi wali pian kawa kayak itu. Ada kita nih kade Bang Le. Kayak kita nih, ya Allah, inya nyakiti aku ya Allah, mengkawa mati wah ini juga. Kayak itu Bang. Lalu kada mau jadi wali ya. Tetap belajar kita dari Gus Dur. Masya Allah, Gus Dur luar biasa sih Den. Ulun pribadi jujur, ulun ini termasuk fans Gus Dur.
pecinta Gus Dur, termasuk kita. Bahkan kata guru kita, Gus Dur itu termasuk wali jazab, majzub beliau. Makanya kelakuannya kadang-kadang nyeleneh. Nyelenehnya Gus Dur tapi membawa berkah. Lihat waktu beliau dilengserkan jadi presiden, itu keluar dari istana pakai celana pendek, pakai baju kaos. Protes masyarakat. Termasuk kita pun dulu termasuk yang protes. Kok kiai seperti ini? Kan aneh gitu nah. Tapi ternyata pakaian itu membuat dingin dan tidak terjadi perang saudara. Andai Gus Dur tetap memakai baju dinas kepresidenan, artinya Gus Dur tidak terima dilengserkan jadi presiden. Beliau beri komando, hancur itu gedung MPR tuh. Tapi hari itu Gus Dur melambaikan tangan, baju kaos, celana pendek. Lambaian tangan Gus Dur mendinginkan suasana pasukan berani mati saat itu. Pasukan berani mati itu berangkat dari Surabaya dan lain-lain. Oh, banyak jutaan itu. Gus Dur melambaikan tangan. Artinya sudah, berdamailah dengan keadaan. Aku saja menerima, kenapa kalian tidak? Akhirnya semuanya diam. Semuanya tidak protes. Sampai Gus Dur kemudian betul-betul jadi rakyat biasa. Kan ada sarik sih Den. Gus Dur itu paling simpel dalam menghadapi hidup. Masalah ini kata Gus Dur di dunia cuma ada dua. Satu, ada masalah yang bisa diselesaikan. Kalau masalah bisa diselesaikan, tidak perlu dipikirkan. Itu satu. Yang kedua, ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Kalau tidak bisa diselesaikan, jangan dipikirkan, kata Gus Dur. Gitu aja kok repot. Itu panderan orang tasawuf kelas tinggi. Gitu aja kok repot. Artinya ngapain repot-repot memikirkan alam? Sudah diatur oleh yang maha kuasa. Itu pandiran Gus Dur. Tapi orang alim seperti beliau yang bisa mengamalkan. Kita-kita ini wawayahan. Wawayahan bisa menerima, wawayahan menggerunum juga Han, tulak saruan kada dapat nasi amok juga lapah-lapah aku jar tulak jauh-jauh dapat nasi kada kan sarik juga Nah, itu kan artinya wawayahan. Namun Gus Dur Masya Allah luar biasa beliau tuh. Makanya kita ini termasuk Gus Durian juga. Artinya pecinta Gus Dur. Semboyannya pecinta Gus Dur adalah Gus Durian. Bubuhan Gus Durian nih. Masya Allah luar biasa. Kita belajar dari situ. Beliau bisa jadi insan yang pemaaf, kenapa kita tidak? Itu akhlak Rasulullah loh. Ada satu lagi ulama di Indonesia ini dulu, tapi dulu banget, yang beliau itu dijahati, dizolimi, bahkan beliau masuk penjara 4 tahun kalau kada salah. Namanya Buya Hamka. Buya Hamka tuh fatwanya tegas, yang tidak senang memasukkan beliau ke penjara. Tapi tahu lah pian, waktu beliau sudah keluar dari penjara, yang memasukkan beliau ke penjara malah ngirim surat, kalau saya mati nanti tolong Buya yang jadi imam sholat jenazah saya. Itu ternyata Allah berikan panjang umur Buya Hamka. Yang memasukkan beliau ke penjara mati duluan. Apakah Buya Hamka datang atau tidak? Ternyata datang. Ini orang yang memasukkan beliau ke penjara, malah beliau datang jadi imam sholat jenazahnya. Itu hebatnya Buya Hamka. Amun ulun kan harapan. Ini orang memusuhi ulun, guru datang ya kan imame, suruh nalain aja imamnya, aku haur. Wah, karena kita tidak sekelas wali seperti beliau. Nah, makanya kita ini belajar. Ayo kita belajar. Mereka bisa, kenapa kita tidak? Guru sakumpul banyak nama musuhi sidin, tapi nang memusuhi malah diberi duit, diberi macam-macam oleh guru. Beliau bisa, kenapa kita tidak? Beliau tuh bukan nabi. Beliau hanya orang yang menjalani jalan Nabi. Mereka bisa, kenapa kita tidak? Nah itu, jadi hasil hari ini pertemuan kita, renungkanlah. Berusahalah. Seberapa banyak sih aku sudah meneladani Nabi? Seberapa banyak aku sudah bisa mengumpati jejak langkah Nabi? Renungkan itu, jawabannya pian yang menjawab masing-masing. Itu kira-kira yang ulun sampaikan. Terima kasih atas segala kepercayaan dan perhatian. Di depan sana, di bawah tarub, ulun ada membawa poster di depan sana yang duitnya kami gunakan untuk operasional dakwah kami. Kalau jenengan berkenan membeli itu di depan situ, ada anak buah ulun di bawah tarub berjualan, silahkan jenengan mampir ke situ.
Nah, ulun terima kasih kepada para panitia yang mempercayakan hari ini kepada ulun. Mudah-mudahan kita semua Allah berikan panjang umur, sehat afiat, qabul hajat, hidup berberkat, anak cucu salihin salihat, semuanya kita bahagia dunia dan selamat dunia, selamat akhirat. Amin Allahumma amin. Minta maaf kalau ada salah, ada khilaf. Hadza minni wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.